Kayaknya unboxing gue tersimpel ya, gak ribet, dan sesuatu yang gue tawarkan terjadi. Balik lagi di channel unboxing mainan bareng gue. Nah, menjelang akhir tahun 2022 ini yang sebentar lagi, ya tinggal seminggu lagi lah ya, akan berakhir. Kebetulan banget gue dapet mainan yang gue idam-idamkan juga. By the way, on the way busway, kayaknya ini akan jadi unboxing terakhir di tahun ini. Nah, 2023 bakal lebih banyak lagi. Gue baru banget dapet si koleksi baru lagi dari MH Studio. Yang sebelumnya, di beberapa video gue yang sebelumnya itu, gue sempat unboxing si Mikaze Minato Hokage keempatnya Konoha. Dan ini gue dapet Hokage keduanya Konoha, Tobirama Senju. By the way, on the way busway lagi nih, karena memang gue udah ngincer banget, gue akan mengkoleksi ke-7 Hokage-nya Konoha kalau memang ada. Dan kebetulan dapat lagi nih satu nih, si Hokage kedua. Meskipun memang nggak ngurut ya, yang penting gue dapet koleksi satu persatu. Jadi gue udah ada total 2 Hokage yang udah gue punya. Nah, gue dapet barang ini seperti biasa di akun lelang Facebook. Jadi kalian kalau yang mau ikut lelang bisa cek akun Facebooknya Effendi Love. Nah, dia tuh suka ngadain lelang barang-barang ya menurut gue harganya lumayan lah ya dibanding kalau kalian beli di marketplace. By the way, makanya ini jadi sesuatu yang spesial banget. Sebelum menjelang akhir tahun, gue bisa dapetin si Tobirama Senju ini. Kayaknya memang semua mainan spesial ya. Kayaknya setiap gue bilang tuh mainan ini spesial. Kayak memang semua mainan tuh memang selalu spesial dah. Dia itu Hokage keduanya Konoha setelah Hashirama Senju. Dan ini adeknya nih ya. Adeknya ya. Kayak negara apa ya? Sebelum kita buka si isi dalamnya, paling kita review dulu di box depannya ya. Seperti yang udah teman-teman lihat di bagian depannya, cuma ada kan Senju Tobirama dan gambar pelindung wajahnya Tobirama. Memang ciri khasnya dia tuh selalu pakai pelindung di wajah, bukan di titik. Ditambah lagi ada siluet gambar naga gitu, yang bikin dia memang jadi lebih ciri khasnya si Senju Tobirama. Lanjut di bagian bawahnya ada logo dan tulisan MH Studio yang selalu jadi ciri khasnya. Lanjut di bagian samping ada gambarnya si Tobirama Senju yang berwarna biru-biru gitu karena dia tuh punya elemen air. Lanjut ke bagian di belakang ada tulisan Senju Tobirama lagi dan keterangan-keterangan gitu. Lanjut ke bagian bawah, ya polos sih, nggak ada gambar apa-apa. Dan di bagian atasnya lagi cuma ada tulisan MH Studio dan ada tulisan Jepangnya gitu. Ya, untuk bagian luarnya udah kita review. Lanjut ke bagian dalamnya, pasti lebih seru. Ini bukannya mesti hati-hati sih lo guys. Dan seperti biasa, kalau kita beli MH Studio udah pasti dapet sih sertifikat tanahnya gitu nih, kayak gini nih. Jadi kalau kita beli statue itu otomatis udah pasti 95% aman banget karena di dalam boxnya itu di packing lagi pakai styrofoam. Nah, itu meminimalisir kalau statue kita pecah. Oke? Nah, kita buka si solatifnya dulu pakai si pisau sakti. Nah. Ini enak banget dong. Wow, Kokadesh. Wow. Aroma mainan baru. Di dalam styrofoamnya udah kita buka dan kita dapat si base-nya yang batu-batuan ini nih. Base-nya yang batu-batuan gitu. Dan di bawah base-nya itu ada logonya, ada gambarnya si Tobirama Senju, tulisan MH Studio, dan
ada angka gitu kayak nomor pembuatannya gitu ya. Jadi gue dapat di angka 292. Terus kita dapat pergelangan tangan tambahannya gitu. Jadi dia lagi megang pedang cakranya nih. Dia kayak lagi megang pedang cakra. Tapi warnanya sih gue kurang terlalu suka ya. Karena nggak terlalu transparan gitu si pedang cakranya ini. Tapi so far oke lah ya. Set, kita pinggirin dulu. Nah, kita lanjut ke tokoh utamanya itu sendiri, si Tobirama. Jadi sebenarnya kita tuh dapat figurin itu simple banget ya, tanpa banyak aksesoris ya. Cuma tambahannya cuma si tangan sih, cuma dapat tambahan tangan yang lagi megang pedang cakra gitu. Nah, kalau buat figurnya sendiri ya udah dia standing gini, udah selesai. Dan cara pasangnya itu juga gampang banget. Cuma ditancepin atau dimasukin gini aja ke si lubang yang udah disediakan. Jadi kalau lubang yang nggak disediain jangan ditancep ya. Gimana lagi? Ini nih. Oh, gitu aja. Udah nancep. Dan si tangan. Oh, ini bukan tambahan tangan, guys. Dan ternyata ini tangan kanannya yang lagi megang pedang cakra gitu. Jadi udah ya guys, cuma gini doang nih. Ini adalah video unboxing gue tersimpel yang pernah gue buat. Ya, kita cuma dapat si base, figur Tobiramanya, terus tambahan si tangan kanannya yang lagi megang pedang cakra. Udah selesai. Buat detail Tobiramanya itu sendiri, menurut gue agak sedikit kurang di bagian rambutnya. Jadi rambutnya itu kayak kurang gradasi warnanya gitu, jadi kayak ya biasa aja ya. Terus tangannya yang terlalu pucat, jadi seolah-olah tuh kayak mayat. Kayak mayat. Jadi tangannya tuh terlalu pucat, wajahnya oke. Jadi wajah sama tangan tuh beda. Lanjut ke si bagian bajunya. Bagian bajunya oke lah ya, dia kayak pelindung gitu di lengannya, lengan kanan kiri. Pelindung gitu berpundak, terus ada gradasinya dikit-dikit lah ya, jadi seolah-olah itu bayangan shadownya dia. Terus di bagian wajah itu ya memang Tobirama banget sih. Dan ada pelindung wajahnya juga kayak lain seperti Tobirama. Dan lanjut ke si bagian bawah. Nah, terlepas dari figur yang gue dapet ini biasa aja, ya emang biasa aja sih sebenarnya, nggak ada yang istimewa banget. Dan menurut gue dengan harga di 2.100.000 dan dapat si statue ini ya sebenarnya ya nggak worth it banget ya. Tapi karena gue memang mengincar ke-7 Hokage-nya itu buat jadi koleksi gue, ya otomatis ini gue beat. Sebenarnya sih menurut gue agak kurang ya kalau untuk di harga 2.100.000 dan lu cuma dapat kayak gini aja. A few moments later. Dan hal yang gue takutkan terjadi. Yang pertama sih sempat tadi hampir ketek kamera ya. Jadi yang kedua ini nggak ketek kamera dan aksesoris satu-satunya tuh jatuh, terus patah, kebelah dua gini, jatuh ke bawah. Jadi tadi sempat kesenggol dikit aja, karena ini tuh udah nggak terlalu kenceng, jadi nggak si magnetnya ini nih ke bagian lubang yang di tangan itu tuh udah nggak terlalu nempel. Nah jadi kalau kegoyang sedikit aja tuh dia kayak jatuh. Nah yang pertama tuh sempat ketangkep, nah yang kedua jatuh lagi dan nggak ketangkep, akhirnya jatuh dan kebelah jadi dua. Dan udah figurnya ya gini aja, biasa ininya aksesoris satu-satunya patah. Ya sudahlah. Tapi nanti gua mau coba lem dulu. Semoga sih bisa nempel. Kalau nggak bisa nempel ya udah ya, paling gua bakal nempelinnya ya seolah-olah ya seolah-olah kayak dia lagi megang pedang aja. Jadi kayak belum si pedang cakranya itu belum salurin cakra aja dah gitu, kayak megang tongkat aja. Ya memang sudah resiko lah ya. Jadi
Sedih banget, udah harganya mehong. Figura gini aja, patah lagi. Dan satu lagi sebelum gue mengakhiri video unboxing kali ini, harapan gue buat kita semua ya, semoga di tahun depan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih sukses, dipelancar semua usaha dan rencananya, dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi di tahun 2023. Selamat berlibur.